Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Fajar Muhammad Putra dari SMA Pondok Pesantren Al-Furqon di Rojo, Gresik. Semuanya mungkin belum tahu ya, bahwasanya ada loh sekolah yang berbasis umum juga ada di pesantren. Ya, contohnya di Al-Furqon ini, sekolah saya. Bagaimana kabarnya yang di sana teman-teman dan dewan juri semuanya? Semoga saya doakan sehat selalu, bahagia, dan segera lunas cicilannya. Ngomongin doa anak pesantren itu sangat dijabahi loh ya, ngomong-ngomong. Dan semoga tadi yang saya doakan, saudara-saudara semuanya dan dewan juri, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, tahu nggak sih? Di pesantren itu banyak sekali loh cerita-ceritanya yang saya alami. Di sini saya mau cerita sedikit pengalaman saya di pesantren itu. Nah, di pesantren itu pengalaman saya yang saya kesankan itu ada dua, yaitu tentang kekompakan dan solidaritasnya itu ya. Nah, jadi kita itu di pesantren itu semuanya itu kita lakukan bersama, bermain bersama, tidur bersama, ngaji bersama gitu ya. Dan bahkan makan pun itu juga bersama gitu. Nah, itu asiknya itu begitu. Jadi dulu itu ya, kalau di rumah gitu kan sendirian kalau apa-apa. Nah, kalau di pesantren ini kita itu diajarkan untuk mau gak mau itu bersama. Sudah dan senang itu bersama jadinya itu. Nah, di sini kita timbul rasa solidaritas kita yang sangat tinggi. Nah, ada suatu pengalaman yang berkesan lah buat saya itu dulu itu. Nah, di pesantren itu kan waktu saat makan bersama itu ya. Kan kalau di rumah kan kalau saya makan itu kan pakai sendok gitu. Ada mejanya. Nah, kalau di pesantren itu enggak. Jadi anak santri itu kalau udah lulus tangannya tegal kebal gitu loh. Bisa mecahin genteng, tahan panas apapun bisa lah. Kebal pokoknya. Nah, ternyata itu bukan dari ilmu kanuragan bela diri semuanya gitu, tidak gitu. Jadi kuat gitu tangannya. Nah, setelah saya telusuri ternyata seringnya itu apa? Makan bersama itu. Jadi kita itu makan bersama di atas daun pisang. Bersama bisa ada anak 5, bahkan 10 lebih lah katanya itu. Itu ya di bawah gitu makannya itu pakai tangan. Nah, pada saat makan itu kalau makannya nggak cepet ya kita dapat sedikit gitu. Jadi kita itu makan itu penuh perjuangan gitu ya. Perjuangannya itu apa? Kita itu nahan panas gitu tangannya itu. Bayangin aja coba, tangan itu pada saat mau makan bersama itu anak banyak. Nasi itu kan kondisi panas gitu. Jadi nasi itu baru dari dandang gitu ya. Habis masak, terus sayurnya itu dari panci itu. Terus ikannya itu baru digoreng. Nah, itu makan itu dibatasi waktunya. Jadi mau gak mau ya makan itu kepanasan gitu. Ya tangan itu melepuh gitu ya. Apalagi kalau ada sambelnya gitu. Bibir sampai doer gitu ya, melepuh tangannya. Tapi asik gitu. Jadi berkesan ada perjuangannya gitu. Ya akhirnya ya banyak sekali lah alumni santri itu tangannya kebal gitu ya. Jadi kuat tahan panas itu. Nah, jadi jangan pikir di pesantren itu alah ecek-ecek tadi apa semuanya itu nggak enak itu. Tapi enak semuanya, pasti enak itu. Nah, ternyata setelah saya berlanjut berapa bulan itu saya itu pernah itu ya sholat maghrib itu ketinggalan gitu. Nah, pada saat maghrib ketinggalan itu kan otomatis kan jadi gak ikut sholat jamaah gitu. Nah, saya ingat bahwasanya ada orang masbuk itu kan ketinggalan sholat, jadi kan yang ketinggalan itu ngulang lagi. Nah, saya itu ketinggalannya sampai selesai gitu. Jadi keinget pelajaran gitu di waktu di pesantren patung ngaji itu. Kalau ada orang sholat tepuk aja pundaknya gitu. Itu bisa jadi imam katanya. Tapi pertama itu nggak berani gitu, ragu-ragu. Terus saya coba pertama itu. Tepuk tangan saya nyari di mana imamnya yang asik gitu. Bukan imam itu ya bukan. Jadi saya tepuk pundaknya,
Dia itu langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget. Duh, bisa ya beneran gitu. Ternyata ya Allah, tangan saya itu ajaib gitu loh. Bisa bikin orang baca Al-Fatihah gitu. Langsung saking senengnya itu ya semuanya tepui semua gitu ya. Sampai 10 orang gitu. Mungkin lebih lah. Ya saking usilnya, saking senengnya itu nepuk pundak itu. Ya bisa bikin orang baca Al-Fatihah ya. Kayak ajaib gitu tangan saya itu. Nah akhirnya ketahuan Pak Yai juga dimarahin sampai habis dimarahin. Ya saking usilnya itu. Ya tapi dari situ jadi pengalaman buat saya bahwasanya kalau kita ketika sholat itu jangan sampai lah kita meninggalkan sholat jamaah gitu kan ya. Tapi jangan ditiru usilannya ya. Pokoknya kita itu harus sholat itu tepat pada waktunya gitu ya. Tetap berjamaah gitu ya. Ya gitu pelajarannya itu. Nah, tapi kita mikir itu ya. Aku mikir itu waktu di pondok itu pertama kali itu gak bakal asik yang kayak tadi gitu. Ternyata enggak gitu. Udah berjalan berapa bulan gitu, mungkin 2 bulan lebih. Ternyata asik gitu mondok itu. Ya gitu, asik cerita sama teman-teman, sharing gitu. Guyon-guyon bareng gitu, ketawa-ketawa, usil-usil bareng gitu ya. Nah, terus ada lebih berkesan itu lebih memalukan lagi gitu. Nah, itu kan kalau di pesantren kan kegiatan itu kan full gitu ya. Semuanya dari pagi sampai malam itu kan full ya. Jadi saya tuh capek gitu. Pada pada hari itu kegiatan full, terus saya tuh capek gitu. Nah, mau sholat asar kan habis sholat asar itu ada pengajian tuh ya. Nah, itu saya mikir, saya itu mau pengen bolos pengajian gitu loh. Nah, akhirnya saya nyari tempat, tapi emang sulit sih nyarinya. Soalnya kalau di pesantren tuh semuanya itu digeledahi semua lah, semua ruangan itu. Biasanya ada yang sembunyi gitu, ada yang bolos gitu pengajian. Semua sudut itu pasti itu, pasti. Kalau ketahuan ya mungkin ya digempleng pengurusnya itu. Tapi saya tuh berpikir gitu, ya bacanya kan capek banget itu rasanya. Ya terus saya itu jalan itu, ternyata di dekat kelas saya ngaji itu ada tandon kosong gitu. Nah di tandon kosong itu saya berpikir mungkin sembunyi di sini nih yang bener ini. Ya saya masukin aja, ya kebetulan cukup buat badan saya gitu. Nah saya masuk, saya tidur di dalam, saking enaknya badan capek ya tertidur gitu enak. Mungkin ada lah setengah jam lebih. Nah saya itu lupa gitu loh. Pas saya tidur ternyata ada air gitu. Ya itu keguyur gitu. Terus kaget itu. Cerat sendiri. Teriak tolong gitu. Ya takutnya tenggelam gitu. Pas ada airnya kan keluar banyak gitu. Ternyata itu ngisi buat ngisi kamar mandi itu. Ya kaget gitu. Tak tolong sampai disampaikan teman-teman gitu semuanya, dicariin di atas itu. Malah diketawain kok malah gak ditolongin pertama itu. Kapok salah sendiri bolos pengajian ya gitu rasain gitu. Ya tapi ya apalagi udah capek nahan ngantuk terus ya nahan malu juga soalnya ya gitu kelelep ya di atas di dalamnya tandon itu. Ya gitulah kalau di pesantren tuh. Semuanya tuh harusnya tuh dilakukan dengan ikhlas. Cuma ya apalagi kalau kita capek ya ya gitulah akal-akalannya gitu. Jadi kok kita itu kalau ada anak alumni gitu pinter ngilang ya itu belajarnya dari situ. Ya apalagi makanya kalau kita di pesantren itu harus dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Enggak ada yang enggak enak di pesantren itu. Enak semuanya pokoknya. Malah di sana itu usil semua, ada yang usil, ada yang nyenengin, guyon bareng semuanya. Dikerjain dengan bareng bersama. Jadi sana itu sederhana gitu ya. Ya kayak saya ini sederhana, ya tampil seadanya pokoknya. Menang gak menang udah biasa gitu ya. Tapi kalau menang ya saya doakan juri-jurinya masuk surga semuanya. Amin ya. Ya begitulah. Sekian dari saya. Fajar, salam semua sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.